A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Burung kenari terbang tinggi hingga ke pati. Paksalah diri agar menjadi pribadi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi wanita, menjadi seorang yang berarti itu tidaklah mudah. Menjadi orang yang benar-benar dibutuhkan oleh orang lain itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena kita harus memaksa diri kita. Kita harus memaksa diri kita memiliki ilmu yang banyak. Kita harus memaksa diri kita dari kemalasan kita. Kita harus melawan bisikan setan, bisikan diri kita yang malas dalam melakukan kebaikan. Kita harus memaksa itu. Dan untuk menjadi orang yang berarti, ini ada alasnya, ada anjuran atau ada sabda Rasulullah SAW yang menguatkan hal itu. Apa yang disampaikan Rasulullah? Beliau bersabda, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi orang yang sukses itu dia harus belajar mati-matian. Untuk menjadi seorang presiden, dia harus memiliki kemampuan bagaimana memanage. Untuk menjadi seorang menteri, dia harus memiliki ilmu yang banyak. Untuk menjadi seorang ustadz seperti Agim, Ustadz Latif, UAS, Ustadz dia harus dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah sang pemilik segala sesuatu. Dia harus memahami apa itu tentang nafus, tapi nafas, jiwa yang bersih, jiwa yang senantiasa merindukan kebaikan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita ingin menjadi orang yang berarti, kita harus memaksa diri kita, tidak terlena dengan kemalasan. Karena kemalasan ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan manusia. Makanya orang yang malas, maka dia akan mendapatkan apa yang pahitnya kebodohan. Itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jika kita malas belajar, maka rasakanlah pahitnya kebodohan. Mungkin tidak terasa sekarang. Kalau anak-anak kecil sekarang, yang mereka pikirkan bermain-main. Mereka belum memikirkan masa depan. Mereka belum tahu bahwa masa yang akan datang seperti apa. Kita yang sudah memakan usia, yang usianya sudah di atas 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun, mungkin kita merasakan bagaimana pahitnya kebodohan. Dulu waktu masih muda, masih lajang, masih belum beristri, masih banyak kesempatan belajar, kita tidak memanfaatkannya. Maka hal ini harus kita transfer kepada anak-anak yang masih usianya seperti itu, bahwa sejatinya masa muda itu harus dimanfaatkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya bukan berarti yang tua tidak memanfaatkan waktu. Justru meskipun kita sudah tua, kita sudah di atas remaja, kita tetap harus melakukan apa yang namanya mengilmui diri, belajar. Karena kenapa? Apa yang disampaikan Rasulullah SAW, "Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari semenjak buayan hingga ke liang kubur. Kita masih ada di dunia, belum ke liang kubur. Kalau yang sudah di liang kubur, mereka apa yang digaungkan? Ya jelas, yang digaungkan bukan pengen belajar, bukan pengen ngobrol-ngobrol gitu dengan tetangga kuburan, enggak, bukan itu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Munafikun, dalam surat Al-Munafikun ayat 10, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya diundurin sedikit aja usiaku, fasaddaqo wa aku minas sholihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal, yang sudah ada dalam liang lahat adalah bersedekah. Nah, sedekah ini
hanya dia bisa dilakukan oleh orang yang hidup. Ya udah mati mah enggak bakal bisa sedekah. Kalaupun dia bersedekah, oke, orang pada lari, kabur terbirit-birit. Kenapa? Lah, ada pocong, ada setan, dia bagi-bagi atau dia bersedekah. Maka oleh karenanya, teman-teman kalian Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita paksa diri kita untuk melakukan kebaikan. Karena sejatinya kalau bukan kita, gak bakal bisa memaksakan diri kita. Kita gak bisa memaksa anak kita untuk soleh solihah, tapi kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW, di antara kegemilangan beliau, kemampuan beliau menghadirkan hidayah kepada orang lain adalah dengan teladan. Beliau tidak pernah melarang sebelum beliau melarang dirinya sendiri. Beliau tidak pernah memerintah sebelum beliau memerintahkan dirinya sendiri. Sehingga itulah yang membuat orang lain begitu antusias, begitu terpesona. Sehingga karena antara kata dan tindakan itu sesuai. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita lakukan hal itu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang meneladani Rasulullah dan menjadi keberkahan bagi kaum muslimin yang lain, terutama bagi orang yang kafir, sehingga mereka mendapatkan hidayah melalui kita, di mana ketika mereka melakukan kebaikan itu akan mengalir kepada kita. Tentunya sebelum kepada mereka, mari kita tak berikan teladan kepada yang terdekat, yaitu keluarga kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah yang maha memampukan setiap orang untuk menjadi yang dia inginkan, dan Allah yang maha menakdirkan segala sesuatu. Tanpa ada takdirnya kita tak mampu menjadi sesuatu itu. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.